Haruna membawa baki berisi minuman dan makanan ringan. Ia menghampiri Tristan yang sedang mengumpulkan dedaunan kering yang berserakan di bawah pohon mangga. Di bawah pohon mangga yang rimbun itu terdapat sebuah kursi panjang. Haruna menaruh makanan itu di kursi, lalu ia melangkah perlahan di belakang Tristan. Tristan tersenyum melihat tangan yang melingkar di perutnya. Haruna memeluk suaminya dari belakang, menyandarkan tubuhnya di punggung Tristan. "Aku punya berita bahagia," ucap Haruna. "Berita apa sayang?" tanya Tristan. Ia memeluk kedua tangan Haruna. Tangan halus yang tidak pernah berubah, tangan yang selalu menggenggam tangan Tristan di dalam susah dan senang. Tangan wanita yang telah menemaninya belasan tahun. "Randy ingin melamar Sasha," jawab Haruna. Ia menarik tangannya dan Tristan pun berbalik. "Syukurlah. Ini benar-benar berita yang sangat baik. Aku sangat bahagia." "Bagaimana keadaan Sasha? Apa dia sudah memberi jawaban untuk Randy?" "Tidak. Setelah Randy pulang, Sasha langsung mengurung diri di kamar," jawab Haruna. "Aku pikir dia sudah melupakan Ken. Tapi sepertinya tidak. Mereka terlihat sangat cocok." "Mereka tidak pernah bertengkar," ucap Tristan. Ia menggandeng istrinya dan duduk di bawah pohon. Haruna memberikan kopi susu favorit Tristan. Kopi susu tanpa ampas yang tidak terlalu manis. Sedangkan ia meminum jus mangga yang awalnya dibuat untuk Syahera. Mereka memandang hijaunya rumput di taman belakang rumah. Ia menyandarkan kepalanya di bahu sang suami dan Tristan memeluk pinggang Haruna. "Tidak terasa ya sayang. Kita sudah semakin tua dan mempunyai cucu," ucap Haruna. Kita memang sudah bertambah usia. Tapi siapa yang berani bilang kita ini tua? Kita tetap masih muda, masih bisa berpacaran seperti ini, seperti saat pertama kita berpacaran. Tidak ada bedanya antara saat dulu dan sekarang, jawab Tristan sambil menggelitik pinggang Haruna. "Geli ah." Haruna menepis tangan Tristan. Karena mereka terus bergerak, akhirnya kursi itu terguling bersama Tristan dan Haruna. "Kau benar sayang. Tidak ada yang berubah di antara kita. Termasuk kemesuman kamu yang masih sama seperti dulu," ejek Haruna. Mereka terbaring di rumput dengan posisi Tristan menimpa tubuh Haruna. Tangan Tristan menelusuri wajah Haruna dengan jari telunjuknya. Wanita itu tersenyum melihat kelakuan suaminya yang sudah menjadi seorang kakek, tetapi kelakuan mesumnya tetap saja tidak berkurang. "Sayang," panggil Tristan. Jawab Haruna. "Kita pernah melakukannya di dapur, pernah juga di kantor. Sepertinya kita belum pernah melakukan itu di halaman. Mumpung sedang sepi, bagaimana kalau kita coba?" Tristan mengerlingkan matanya dengan nakal. "Jangan macam-macam." Haruna mendorong tubuh laki-laki itu, tapi Tristan malah mencekal tangan Haruna dan menahannya di atas kepala. "Jangan membuatku kesal. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang yang datang ke sini? Bagaimana jika Sasha tiba-tiba datang?" tanya Haruna sambil melihat sekeliling. "Ah, tidak seru. Kamu ini tidak bisa diajak nakal sedikit, hahaha," goda Tristan. Ia melihat Haruna yang terus celingukan menatap sekeliling halaman belakang. Tristan bangun dari atas tubuh Haruna, kemudian duduk bersila di atas rumput. Ia mengulurkan tangan dan membantu istrinya untuk bangun. Mereka duduk berselonjor. Tristan lalu berbaring dan merebahkan kepalanya di atas pangkuan Haruna. "Aku pikir kamu beneran mau melakukan itu di sini," ucap Haruna sambil menarik napas lega. "Kenapa? Kecewa ya?" Tristan berbaring telentang dengan wajah menatap ke atas. Menatap wajah istrinya yang bersemu merah. Mereka telah hidup bersama selama belasan tahun, tapi Haruna masih saja merasa malu mendengar ledekan mesum dari sang suami. "Enak saja. Siapa yang kecewa? Aku tuh takut kalau kamu benar-benar mengajakku melakukan hal seperti itu di tempat terbuka seperti ini," ucap Haruna dengan wajah cemberut. "Aku juga tidak akan mungkin melakukannya. Nanti kulit mulusmu ini bisa gatal, kecuali jika kita bawa tikar di sini, baru aku akan melakukannya." "Au!" ucap Tristan. Dan karena ucapan nakalnya itu, ia mendapat cubitan di pinggangnya. "Papa sih. Sudah jadi kakek masih saja berkata mesum," ucap Haruna sambil membelai rambut suaminya. Tristan menarik tengkuk Haruna dan mengecup bibirnya sekilas. "Terima kasih, telah menemaniku selama ini.
Aku berharap kita akan bersatu, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak, ucap Tristan. Haruna tersenyum. Senyuman yang masih sama manisnya seperti saat Tristan pertama kali jatuh cinta pada wanita itu. Meskipun awal hubungan mereka terjadi dengan buruk, namun cinta membuat mereka melupakan kenangan-kenangan buruk. Raja sudah menghabiskan 1 gelas jus dan ia harus pulang sebelum Ratu pulang bekerja. Ia memutuskan pergi mencari Tristan di halaman belakang, mungkin mereka ada di sana, pikir Raja. Namun, saat sampai di pintu belakang, ia mengurungkan niatnya karena kedua orang tuanya sedang bersantai. Raja melihat Tristan berbaring dengan kepala di pangkuan Haruna. Mereka selalu romantis setiap hari. Semoga saja, aku dan Ratu juga bisa seperti mereka. Selalu akur dan romantis, gumam Raja sambil tersenyum bahagia. Raja pulang ke rumah setelah makan malam. Ratu sudah pulang dan sedang merapikan meja makan. Ia makan bersama si kembar. Malam mulai larut. Raja mencoba memejamkan matanya, tetapi sulit baginya untuk tertidur. Ratu juga tidak bisa memejamkan mata. Dengan posisi masih saling membelakangi, Ratu mengajak Raja mengobrol. Sayang. Sudah tidur? Raja membalikkan badan dan berbaring menatap punggung Ratu. Belum. Kamu tidak bisa tidur juga sayang? Ratu menjawab dengan gumaman pelan. Ia tahu kalau suaminya sedang menatap dirinya. Pantulan mereka terlihat dari cermin yang berada di depan Ratu. Melihat pantulan bayangan Raja di cermin membuat Ratu darahnya berdesir. Tiba-tiba Raja bergerak maju dan memeluk pinggang Ratu dari belakang. Aku mau ke kamar mandi sebentar, ucap Ratu. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan duduk dengan gelisah di atas toilet yang tertutup. Saat Ratu keluar dari kamar mandi, Raja sedang duduk dan menyiapkan tempat untuknya dan Ratu. Hai. Sini. Karena kita sama-sama tidak bisa tidur. Bagaimana kalau main video game? Kita bertanding. Raja menyerahkan satu stik video game pada Ratu dan satu dipegang olehnya. Aku tidak bisa main. Kamu saja, jawab Ratu. Ia menolak dengan halus. Namun, Raja menarik tangan Ratu agar duduk di sampingnya. Kalau main sendiri mana seru? Temani aku sayang. Ia menatap dengan penuh harapan. Akhirnya, Ratu mengangguk karena tidak tega melihat Raja. Mereka bermain sampai ketiduran di atas permadani di depan layar televisi yang masih menyala. Udara yang mulai terasa semakin dingin, membuat mereka berpelukan. Raja memimpikan hal-hal yang indah tentang dirinya, Ratu, dan ketiga anak kembar mereka. Ia berdoa, semoga bisa menjalani rumah tangga bersama Ratu sampai tua seperti kedua orang tuanya.